Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar meninggalkan dusun Pudak Pungkuran di mana Ki Paniling dan Ki Darbo tinggal. Maiso Jenar berpamitan untuk melanjutkan perjuangannya menuju ke Banyu Biru. Ketika dia berjalan ke Banyu Biru, setibanya di daerah sekitar Banyu Biru, Maiso Jenar melihat adanya pertempuran antara prajurit Banyu Biru dengan prajurit yang tak dikenal. Kemudian Maiso Jenar juga berpikir tentang keselamatan Aryo Saloko sebagai pewaris tahta Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Melihat pertempuran itu, Maiso Jenar menjadi agak bimbang. Apakah ia harus melibatkan diri, ataukah masih harus ditunggunya perkembangan seterusnya? Tetapi segera Maiso Jenar dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melontar keluar lewat pintu belakang. Bayangan dari seorang anak yang masih belum dewasa. Cepat Maiso Jenar mengenali, itulah Aryo. Belum lagi Maiso Jenar berbuat sesuatu, dilihatnya Aryo merapatkan dirinya pada dinding di sebelah pintu. Sesaat kemudian muncullah bayangan lain melompat keluar dari pintu itu pula. Tetapi demikian bayangan itu melangkahkan kakinya keluar rambang, demikian Aryo dengan tangkasnya menusuk lambungnya. Hingga dengan tidak dapat berbuat sesuatu, orang itu terlempar dan roboh, mati. Sedang tangan Aryo dengan eratnya menggenggam tombak Kiai Bandak. Tapi kemudian dari pintu itu muncullah beberapa orang bersama-sama. Agaknya mereka melihat seorang kawan mereka yang dapat dibunuh oleh Aryo, sehingga mereka melompat keluar dengan kesiagaan penuh. Karena itu ketika Aryo menusuk orang yang pertama, segera nampaklah orang itu menangkis serangan Aryo dengan sebuah pedang pendek, sehingga Aryo berputar setengah lingkaran. Tetapi agaknya Aryo bukan anak yang bodoh. Maka demikian serangannya gagal, segera ia meloncat untuk melarikan diri. Sayang bahwa orang yang mengejarnya cukup banyak, segera mengepungnya. Nampaklah Aryo Saloko yang sama sekali belum cukup dewasa itu menjadi bingung. Tapi belum lagi orang-orang yang mengepungnya sempat bertindak. Melayanglah sebuah bayangan lain yang langsung menyerang orang-orang itu. Tubuhnya nampak ringan tetapi kuat dan tangkas. Orang itu adalah Panjawi, seorang yang masih muda tetapi telah memiliki ketangkasan yang cukup. Dengan pedang di tangan, Panjawi bergerak menyambar-nyambar seperti burung layang. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang telah menjadi korbannya. Orang-orang yang mengepung Aryo itu segera mengalihkan perhatiannya. Mereka bersama-sama segera menyerang Panjawi. Tapi Panjawi adalah orang yang cukup tangkas, sehingga beberapa orang itu sama sekali tak berhasil mendesaknya. Apalagi beberapa saat kemudian, berdatanganlah beberapa orang laskar Banyu Biru yang segera membantu Panjawi. Melihat pertempuran itu, Maiso Jenar menarik napas lega. Ia juga merasa kagum kepada Panjawi, meskipun anak itu masih harus banyak berlatih, namun ia memiliki dasar-dasar yang baik dan kuat. Tapi sejenak kemudian Maiso Jenar terkejut mendengar sebuah siulan nyaring. Ia pernah mendengar bunyi yang sedemikian rupa. Bunyi siulan dari gerombolan Lowo Ijo. Dan apa yang sedang dipikirkan itu adalah benar, sebab sesaat kemudian dia melihat bayangan yang melayang dari sebuah pohon langsung menyerang Panjawi. Untunglah bahwa Panjawi cukup tangkas untuk menghindari serangan itu, sehingga bayangan itu tidak berhasil mengenainya.
Bahkan demikian Panjawi meloncat menghindar. Demikian kembali ia meloncat menyerang bayangan itu dengan pedangnya. Serangan Panjawi ternyata cukup cepat, sehingga bayangan itu tidak sempat menghindar. Dengan sebuah pisau belati panjang, ia menangkis pedang yang mengarah ke dadanya. Terdengarlah suatu dentangan nyaring, dan ternyata kekuatan mereka seimbang. Dalam pada itu, Maesha Jenar segera mengenal bahwa bayangan yang melompat dari atas pohon itu adalah Wadas Gunung. Segera terjadilah pertempuran yang sengit antara Wadas Gunung dan Panjawi. Sedang di lain pihak terjadi pula pertempuran yang hiruk-pikuk antara Laskar Banyu Biru melawan laskar-laskar penyerang. Pada saat itu, pada saat mereka sedang sibuk mempertahankan hidup masing-masing, tiba-tiba mata Maesha Jenar yang tajam dapat melihat bayangan lain yang datang mengendap-endap di arah Arya Saloka yang masih saja mengawasi pertempuran itu dengan mata yang menyala-nyala. Ia sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri, sebab ia yakin bahwa Panjawi serta laskarnya akan dapat memenangkan pertempuran itu. Bahkan dengan girangnya ia melihat pertempuran itu seperti melihat tontonan yang sangat menarik. Dengan berdebar-debar, Maesha Jenar mengikuti gerak-gerik orang itu. Melihat caranya bergerak, Maesha Jenar dapat meyakini bahwa ia pasti memiliki ilmu yang cukup tinggi. Karena itu Maesha Jenar tidak mau menonton saja, ia pun kemudian dengan mengendap-endap pula mendekati Arya Saloka dari arah lain. Untunglah bahwa ia lebih dahulu dapat melihat bayangan itu, sehingga dengan demikian ia dapat lebih berhati-hati. Ternyata sampai sedemikian jauh bayangan itu belum mengetahui bahwa dari arah lain seorang yang sedang mendekati Arya Saloka. Setelah jarak mereka tidak lagi begitu jauh, terasa di dalam dada Maesha Jenar jantungnya berdesir keras. Ia mengenal dengan pasti siapakah orang itu, dan ia tahu pasti apakah yang akan dilakukannya terhadap Arya. Pedang yang terlalu besar dan panjang di tangan orang itu telah menambah pula keyakinan Maesha Jenar. Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Lembusura. Pada kesempatan yang pendek itu berputarlah otak Maesha Jenar. Sebenarnya pada saat itu ia mendapat kesempatan untuk membuat perhitungan dengan Lembusura dengan alasan yang tepat, tetapi mengingat pesan Paniling, apakah pada saat itu orang-orang lain seperti Uling Rawa Pening, Simorudra, Rawa Ijo dan sebagainya tidak berada pula di tempat itu. Karena itu seharusnya ia tidak melawan mereka bersama-sama. Mengingat hadirnya Wadas Gunung, maka kemungkinan hadirnya Rawa Ijo adalah besar sekali. Karena itu terjadi suatu pertentangan di dalam diri Maesha Jenar. Perasaannya ingin membawanya ke dalam suatu perhitungan jasmaniah yang menentukan. Tetapi pikirannya yang telah dipengaruhi oleh pertimbangan dan nasihat Paniling mengajaknya untuk berbuat lain. Untunglah bahwa Maesha Jenar dapat berpikir secara wajar, sehingga ditemukannya suatu pemecahan yang tidak terlalu berbahaya. Pada saat itu Lembusura telah dekat benar dengan Arya Saloka yang dengan tombak di tangan masih saja perhatiannya terikat pada pertempuran yang sengit antara Panjawi dan Wadas Gunung, serta Laskar Banyu Biru melawan laskar-laskar yang menyerangnya. Ternyata Lembusura sudah tidak mau membuang waktu lagi. Meskipun mula-mula ia nampak ragu-ragu, tetapi akhirnya dengan suatu gerakan yang dahsyat, ia melompat sambil mengayunkan pedangnya. Meskipun demikian, karena anak yang berdiri di hadapannya itu bagaimanapun juga adalah kemenakannya, maka pada saat pedangnya terayun, Lembusura memejamkan matanya. Tapi ia menjadi terkejut sekali ketika pedangnya sama sekali tak menyentuh apapun. Bahkan ia sendiri telah tertarik oleh kekuatannya serta ayunan pedangnya, sehingga hampir saja ia tertelungkup. Pada saat Lembusura berusaha untuk menguasai dirinya, dilihatnya sebuah bayangan yang melayang menyusup regol samping dan hilang di dalam gelap malam. Cepat Lembusura melompat menyusulnya, tetapi ia sama sekali tidak dapat lagi melihat bayangan yang telah hilang bersama-sama dengan hilangnya Arya Saloka.
beserta tombak tanda kebesaran Banyu Biru, Kyai Bancak. Pada saat yang tepat ternyata Maiso Jenar telah berhasil menarik Aryo dan langsung dibawanya lari. Ia masih mempunyai kelebihan waktu beberapa saat dari Lembu Soro yang sedang memperbaiki keseimbangannya. Pada saat ia terbawa oleh pedangnya yang terayun deras. Karena itu Lembu Soro sudah tidak berhasil untuk dapat mengejarnya. Pada saat itu dada Lembu Soro terguncang luar biasa. Kegagalannya pada saat yang menentukan itu sangat menyakitkan hatinya. Hampir saja ia menjadi mata gelap dan menghancurkan Banyu Biru serta seluruh isinya. Tetapi otaknya yang licin telah menyelamatkannya. Cepat Lembu Soro menyelinap dan dengan kudanya yang tangkas ia berlari kencang-kencang kembali ke Pamingit. Setelah dengan rahasia yang memberikan aba-aba kepada laskar gabungan itu untuk segera meninggalkan Banyu Biru, diikuti pula oleh sekutu-sekutunya, tokoh-tokoh golongan hitam, untuk kemudian dengan laskar murni dari Pamingit. Lembu Soro akan datang kembali dengan dalih untuk memberi perlindungan kepada daerah Pedikan yang dikuasai oleh kakaknya yang terpaksa tidak dapat menjalankan kewajibannya. Arya Saloka yang merasa dirinya ditangkap oleh seseorang tanpa diketahui dari mana arahnya, menjadi terkejut sekali dengan gerak di luar kesadarannya. Ia menusuk orang yang menangkapnya dengan tombaknya. Tapi orang itu sangat tangkasnya sehingga tombaknya malah telah dirampasnya. Dengan demikian Aryo menjadi marah dan cemas. Segera ia meronta untuk melepaskan diri. Tapi ketika ia hampir saja berteriak-teriak, didengarnya orang itu berkata, "Jangan ribut, Aryo. Kita bersembunyi untuk beberapa saat." Aryo terperanjat mendengar suara itu. Suara yang telah dikenalnya, Paman Maiso Jenar, desisnya. "Ya," jawab Maiso Jenar singkat. Mendengar jawaban itu, hati Arya Saloka segera menjadi sejuk seperti disiram embun ketakutan, kecemasan dan kebingungan yang menusuk-nusuk dadanya. Seketika itu telah lenyap seperti asap ditiup angin. Beberapa saat kemudian, setelah Maiso Jenar merasa aman dari kemungkinan dapat ditemukan oleh Lembu Soro dan laskarnya, segera memberhentikan langkahnya, napasnya berjalan cepat, serta jantungnya berdetaan karena perasaan-perasaan yang bercampur baur dalam kepalanya. Setelah mereka berdua agak tenang, berkatalah Maiso Jenar, "Aryo, tahukah kau siapakah yang telah menyerang Banyu Biru?" "Tidak, Paman," jawab Aryo. "Kapankah serangan itu mulai?" tanya Maiso Jenar pula. "Sejak matahari terbenam, tiba-tiba saja terjadi kerusuhan di dalam kota. Untunglah bahwa kakek Wonomarto segera bertindak untuk mengatasi keributan. Meskipun demikian, ternyata para penyerang itu berkekuatan besar sekali. Sehingga untuk keselamatan selanjutnya, kakek Wonomerto merasa perlu atas persetujuan beberapa pemimpin yang lain, serta atas persetujuan ibu untuk mengirimkan permintaan bantuan ke Pamingit kepada Paman Lembu Soro. Sebab kalau kerusuhan itu berlarut-larut tidak dapat teratasi, maka Banyu Biru akan semakin rusak." Mendengar keterangan Arya Saloka itu, bergolaklah hati Maiso Jenar. Ternyata para pemimpin Banyu Biru sama sekali masih belum mengetahui bahwa sumber dari segala bencana itu justru Lembu Soro sendiri. Puncak dari kejahatannya adalah suatu usaha untuk membinasakan Arya Saloka. Pada saat itu, para pemimpin Banyu Biru datang minta perlindungan kepadanya. "Aryo," kata Maiso Jenar kemudian, "ketahuilah bahwa jiwamu terancam. Karena itu sebaiknya kau bersembunyi untuk sementara waktu." Maiso Jenar tidak meneruskan kata-katanya. Ia menjadi ragu. Apakah sebaiknya ia harus mengatakan terus terang tentang apa yang terjadi sebenarnya? Ataukah ia harus berkata lain? Arya Saloka menjadi keheran-heranan mendengar kata-kata Maiso Jenar. Apakah kepentingan orang-orang kita itu membunuhnya? Tapi baru saja apa yang telah terjadi agaknya memang benar. Beberapa orang telah mengejar-ngejar Arya Saloka dengan senjata terhunus.
Aryo menarik napas panjang. Otaknya yang masih belum cukup masak, belum dapat menangkap masalah-masalah yang terlalu sulit. Karena itu ia tidak berpikir lebih lanjut, apalagi sekarang ia sudah merasa bahwa dirinya telah mendapat perlindungan. Ketika melihat wajah Aryo yang seolah-olah masih bersih dari segala macam prasangka, Maiso Denar tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Oleh karenanya, kekianatan pamannya. Dengan melihat kenyataan itu, ada kemungkinan timbul suatu luka yang berbahaya pada jiwa kanak-kanaknya. Mungkin ia akan kehilangan seluruh kepercayaan pada seseorang, apalagi orang lain, sedang pamannya sendiri telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Karena itu, Maiso Denar harus berkata lain pada Aryo Saloka. Meskipun maksudnya adalah sama, mengajak Aryo Saloka untuk sementara bersembunyi. Aryo, mungkin orang-orang jahat sedang berusaha untuk menangkapmu. Sebab kau sekarang adalah pejabat kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Dengan menangkapmu, orang-orang itu akan mengharapkan keuntungan. Mungkin kau akan dijadikan tanggungan atas suatu pemerasan terhadap Banyu Biru. Tapi juga ada kemungkinan yang lebih berbahaya lagi bagi dirimu, yaitu menghendaki jiwamu, kata Maiso Denar. Aryo Saloka mengangguk-angguk, tetapi jawabannya sangat memusingkan Maiso Denar. Aku tidak perlu takut, Paman. Sebab sebentar lagi Paman Lembusoro pasti akan datang. Dengan adanya Paman Lembusoro beserta laskarnya, serta hadirnya Paman Maiso Denar di Banyu Biru, maka aku kira tak akan ada seorang pun lagi yang berani mengganggu tanah kami. Maiso Denar menarik napas dalam-dalam. Ia mendapat kesulitan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Justru adanya Lembusoro di Banyu Biru, maka bahaya dapat datang setiap saat bagi Aryo Saloka. Setelah berpikir beberapa saat, berkatalah Maiso Denar, Aryo, kalau mereka menyerang dengan terang-terangan, maka Laskar Banyu Biru dan Pamingit pasti akan dapat menghalonya. Tapi untuk menangkap atau berbuat hal-hal jahat terhadapmu adalah 1001 cara yang dapat ditempuh. Karena itu menurut pertimbanganku, sebaiknya kau bersembunyi untuk sementara. Selama keadaan belum memungkinkan, kau tidak perlu menampakkan diri terhadap siapapun. Aku akan berusaha untuk menghubungi pemimpin-pemimpin Banyu Biru selama kau di dalam persembunyian. Selama itu, kau sempat belajar beberapa hal yang perlu bagi keselamatanmu. Bukankah ayahmu minta kepadaku untuk melatihmu dalam olah kanuragan? Mendengar kata-kata Maiso Denar itu serta kesempatan baginya untuk memperdalam pengetahuannya dalam berbagai ilmu, Aryo menjadi gembira. Maka jawabnya, baiklah Paman, kalau Paman mempertimbangkan demikian, tetapi Ibu pasti akan selalu mencariku dan mencemaskan keselamatanku. Bagus Aryo, pada suatu saat kau akan kembali ke tanah ini, dan kau akan memelihara tanah ini sebagai tanah pusaka. Kau harus menjadikan tanah ini tanah harapan bagi masa depan. Bukankah ayahmu selalu mengharap kau menjadi seorang pahlawan? Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya, matanya menjadi cerah seperti bintang pagi yang berkilo-kilo karena kebesaran hatinya. Pada ibumu, aku akan selalu berusaha menyampaikan setiap berita tentang dirimu, lanjut Maiso Denar. Sekali lagi Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat kemudian keadaan menjadi sepi. Dengan panca inderanya yang tajam, Maiso Denar sedang mengamati keadaan. Maka setelah menurut pertimbangan Maiso Denar, sudah tidak ada lagi bahaya yang mengancam, serta hiruk-pikuk pertempuran sudah tidak terdengar lagi. Berkatalah ia kepada Aryo, Aryo, agaknya keadaan telah bertambah baik. Meskipun demikian, kau harus berusaha untuk tidak menampakkan diri, baik kepada para pemimpin Banyu Biru maupun pada ibu serta rakyatmu. Siapa tahu bahwa masih ada musuh-musuh yang bersembunyi, yang akan dapat menjebak atau menyerang kau dari jarak jauh. Karena itu marilah
untuk sementara kita tinggalkan tanah ini dengan suatu keyakinan bahwa kau pasti akan kembali dalam keadaan aman dan sentosa. Aryo Saloka tidak menjawab kata-kata Maisa Jenar. Wajahnya jadi tampak suram, bagaimanapun juga untuk meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman di mana setiap hari ia bermain-main, di mana setiap hari ia meneguk airnya, serta segala-galanya yang ia cintai adalah berat sekali bagi seorang anak seumur Aryo Saloka. Agaknya Maisa Jenar dapat menebak perasaan Aryo, maka sambungnya, lupakanlah semuanya, Aryo. Kau hanya pergi untuk sementara dengan suatu kepastian bahwa kau akan kembali. Kembali Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun wajahnya menjadi bertambah suram. Mudah-mudahan ibu selamat, serta mudah-mudahan ibu segera mengetahui bahwa aku pun selamat. Aku akan segera berusaha untuk memberitahukan itu, Aryo, potong Maisa Jenar. Tapi pohon jeruk yang aku pelihara dan aku siram tiap hari itu kini sudah mulai berbunga, jawab Aryo. Maisa Jenar menjadi terharu mendengar kata-kata Aryo yang memancar dari hatinya yang tulus. Tapi yang lebih merisaukan hati Maisa Jenar adalah bahwa besok Lembu Soro akan datang untuk melindungi Banyu Biru, serta berusaha menelan tanah serta segala isinya. Tapi bagaimanapun menyelamatkan Aryo adalah tugas yang utama dan pertama harus dilakukan. Sebab Aryo adalah satu-satunya pewaris tanah perdikan Banyu Biru yang justru karena itulah maka jiwanya selalu terancam. Karena itu Maisa Jenar menganggap perlu untuk segera meninggalkan daerah ini sebelum Lembu Soro datang dan memerintahkan untuk mengaduk seluruh sudut Banyu Biru. Pasti Lembu Soro akan berbuat demikian dengan alasan untuk keselamatan Aryo Saloka. Tapi tidak mustahil bahwa kepada Laskar Pamingit yang merintahkan untuk menemukan Aryo dalam keadaan mati. Bukankah dengan demikian Ki Ageng Lembu Soro bebas dari segala prasangka? Sedang apabila yang menemukan Laskar Banyu Biru serta membawa Aryo kembali, umurnya pasti tidak akan panjang pula. Mendapat pertimbangan itu maka segera Maisa Jenar mengajak Aryo untuk berangkat. Aryo, kita jangan menunggu terlampau lama. Marilah kita berangkat selagi kesempatan ada. Siapa tahu bahwa keadaan akan berkembang ke arah yang tidak kita harapkan. Marilah Paman, jawab Aryo dengan wajah sayu. Maisa Jenar menjadi tambah terharu ketika didengarnya Aryo mengatupkan giginya rapat-rapat. Ternyata anak itu sedang berusaha untuk membendung perasaan harunya meninggalkan kampung halaman. Namun bagaimanapun juga nampaklah bahwa matanya menjadi basah oleh air mata. Mata seorang anak yang masih seharusnya mendapat kasih sayang ayah ibunya. Tetapi karena keadaan ia harus berpisah dengan ayah ibu yang ia cintai. Pada saat itu bulan yang tinggal seperempat bagian telah muncul di langit sebelah timur. Cahayanya yang merah tembaga tersebar meremangi seluruh pegunungan Telomoyo yang sepi, namun mengerikan. Sebab setiap hati dari penduduk Banyu Biru diselubungi oleh kecemasan dan ketakutan. Hilangnya Gajah Soro dari daerah ini ternyata sangat berpengaruh dan mempengaruhi semangat mereka. Dalam keremangan bulan yang samar-samar itu Maisa Jenar menggandeng Aryo berjalan dengan sangat hati-hati, menyusup semak-semak untuk menjauhi kota. Kita pergi kemana, Paman? Tanya Aryo tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu Maisa Jenar menjadi agak bingung. Ia sendiri belum pernah berpikir kemana Aryo akan diajak pergi. Tiba-tiba ia teringat kepada suatu daerah terpencil yang dicikal bakali oleh Ki Paniling dan Darbo, yaitu daerah di hutan Pudak Pungkuran. Ia mengharapkan Ki Paniling akan mengizinkan ia tinggal untuk sementara bersama Aryo di sana. Maka kemudian jawabnya, kita pergi ke Pudak Pungkuran, Aryo. Pudak Pungkuran, ulang Aryo. Ia belum pernah mendengar sama sekali daerah itu, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Benarnya Maisa Jenar ingin membawa Aryo untuk pergi jauh-jauhnya.
Sebab menurut perhitungan Arya, semakin jauh dari Banyu Biru, jiwa Arya pasti akan semakin aman. Tetapi untuk sementara ia tetap terikat pada Banyu Biru. Pada Rawa Pening, sebab meskipun agaknya sudah semakin hambar, namun pertemuan akhir tahun dari golongan hitam akan tetap dilaksanakan. Kemudian setelah itu Maisa Jenar dan Arya Saloka tidak bercakap-cakap lagi. Mereka sedang disibukkan oleh pikiran masing-masing. Pikiran tentang keadaan kini serta masa datang. Sedangkan pikiran Maisa Jenar diganggu oleh Kyai Nagosastra dan Kyai Sapuinten. Bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi? Andai kata kedua keris itu untuk seterusnya tidak dapat ditemukan, tidakkah ada seorang yang kelak dapat melangsungkan kejayaan Demak? Sebab menurut kepercayaan, siapa yang kuat memiliki kedua keris itulah yang kuat pula menerima wahyu keprabon. Pikiran-pikiran Maisa Jenar dirisaukan pula oleh kenyataan adanya dua garis keturunan yang sama-sama berhak atas tahta, yaitu putra-putra Sultan Demak sekarang, sedangkan yang lain adalah putra almarhum Sekar Sitolepen yang dalam keadaan belum dewasa telah mewarisi Kadipaten Jipang bernama Penangsang. Penangsang sebenarnya memiliki kesempatan yang besar untuk menduduki tahta seandainya ayahnya tak terbunuh. Meskipun demikian tidak mustahil kalau pada suatu saat ia akan menuntut pula haknya serta mengadakan perhitungan dengan pembunuh ayahnya pada saat yang demikianlah akan terjadi suatu perjuangan yang hebat. Kalau mereka sama-sama percaya bahwa Nagosastra dan Sapuinten adalah sumber kekuatan untuk menerima wahyu keprabon, maka perjuangan untuk mendapatkan kedua pusaka itu pun akan menjadi bertambah ramai.